kayak vlog greget banget. 2019, para pengrajin bata menemukan struktur bata di desa Kumitir. Ketika dilakukan ekskavasi, hasilnya sungguh mengejutkan. Struktur bata tersebut ternyata adalah merupakan sebuah dinding talut sepanjang 187 meter. Semenjak itu, arkeolog BPJB Jawa Timur kemudian secara intensif melakukan kajian di lokasi ini. Kemudian disusunlah hipotesis adanya dinding talut berukuran 312 meter kali 250 meter yang mengelilingi bangunan inti yang saat ini berada di area makam penduduk. 2020, Direktorat Perlindungan Kebudayaan mendanai kegiatan ekskavasi di lokasi ini. Para ahli dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu berusaha untuk menguak misteri situs Kumitir sebagai bagian dari rekonstruksi jejak peradaban dari Kota Raja, Majapahit. Kita kedatangan dari teman-teman ITS ya, yang akan melakukan georadar. Ya, georadar dan measuring stratigraphy. Apa itu measuring stratigraphy? Jadi nanti kita melakukan pencatatan stratigrafi terukur, yang mana nanti itu akan mengungkapkan bagaimana perlapisan dari peradaban masa lalu itu. Ya, teman-teman nggak tahu tuh dia lagi ngomong soalnya pakai masker, jadi nggak kelihatan bibirnya. Dia yang ngomong, bukan suara perut saya. Oke, ini lagi orientasi mereka mencoba lihat singkapan-singkapan dari stratigrafi supaya besok melakukan stratigrafi terukur gitu ya. Iya. Dari tinggalan di situs Kumitir. Ikuti terus perjalanan kami. Ini jadi teman-teman ya, ini kita lagi ada di sudut barat laut dari talut situs Kumitir. Ini barat laut. Nah, ada singkapan ini nih. Sini mendekat. Nah, ini ada stratigrafinya kan? Ya. Nah, itu kita sampai ketemu manvel, itu ada perkerasan bata dari struktur ini. Nah, coba teman-teman mungkin bisa mengenali stratigrafis ini, terus nanti membandingkan dengan kotak-kotak yang lain, gitu, supaya besok bisa memahami layer stratigrafi tanah di situs Kumitir secara umum. Nah, itu kira-kira lapisan apa itu? Ada nggak vulkaniknya? Coba, bisa turun kok. Ada lapisan vulkaniknya nggak? Ada yang mau turun? Ada yang mau turun? Ada yang mau praktek? Ada yang udah tahu? Oke, ayo coba turun aja. Yo, turun lewat sana, sini. Terutama. Ayo, coba kasih tahu ini lapisan apa aja nih, bagaimana dia terbentuk lapisan ini. Ada kan kuliahnya ya? Udah kayak diuji tugas akhir aja. Bener. Oke. Kalau dilihat ini yang dimana tadi kayak ini yang ditemukan ini merupakan lapisan sedimen semua. Jadi di sini belum ada tanda-tanda dari adanya lapisan yang berasal dari vulkanik. Sedimen apa tuh? Terbentuk karena apa? Jadi kalau ini yang saya ambil barusan, saya coba raba. Ini dia memiliki ukuran butir yang sangat halus, yang mana itu mengindikasikan lempung. Lempung. Ya, jadi terbentuk karena ini apa? Jadi karena sungai, bisa jadi dari aliran sungai atau dari aliran dari peradaban lama. Itu yang telah telah mengalami proses weathering dan mengalami proses lain yang membuat dia tuh semakin halus butirannya. Oke, di atas lempung itu
Yang coklat tua ya, maksudnya Ya. lempung itu, yang coklat tua. Di atasnya apa? Yang putih itu. Yang putih mana? Di atasnya coklat tua itu. Ini. Yep. Ini. Ah. CC. Nah, kalau untuk menyimpulkan ini secara langsung masih belum bisa ya, masih harus dilihat dulu ini secara detail, maksudnya diambil sampel, nanti diujikan bagaimana apa. Soalnya kalau dari sini ini masih terlihat lapukan. Lapukan apa itu? Jadi kalau kita menyimpulkan sesuatu itu alangkah baiknya dari yang fresh. Jadi karena dia tidak fresh, maksudnya takut karena itu lapuk sehingga hasilnya kurang akurat. Jadi perlu apa? Diiris lagi kah? Diiris lagi. Dibuka lagi? Oke, kita iriskan. Tapi misalnya dari lapisan itu kan bisa tuh kelihatan tuh ada perbedaan warna ya. Ya. Coklat tua, terus kemudian ada di bawah, di atas coklat tua ada fragmen bata. Ya. Ya. Setelah itu ini. Nah, setelah itu lapisan pasir bercampur Ya. lempung. Ya, sisipan dengan lempung. Iya kan? Ya. Terus di atasnya kemudian ada fragmen bata. Ya. Oke. Ya, benar sekali. Dan bisa nggak digambarkan sementara lah bagaimana kemudian proses ini tertimbun dan kenapa? Dari kenampakan stratigrafinya loh. Dari kenampakan stratigrafi kalau terlihat dari pola-polanya, ini kalau kita masih melihat pola sini saja, maksudnya belum melihat pola yang lain. Kalau di sini baru menandakan pola pengendapan sedimen sungai. Jadi belum menandakan pola-pola tertentu yang spesifik. Jadi dia masih hanya berupa endapan-endapan sungai. Berarti ada sungai di sini. Sangat memungkinkan. Berarti apakah sungainya itu ada di sisi luar dari talut? Apakah kemudian bisa menggambarkan talut ini dibangun, kemudian di sini ada parit begitu? Atau gimana dari stratigrafinya? Kalau melihat sebenarnya kalau melihat ini ada batasan ini tuh mengindikasikan sesuatu yang menarik. Tapi dari sini kami masih belum berani untuk menyimpulkan terlalu jauh. Berani dong. Oh, jangan gitu. Nanti malah menyesatkan masyarakat itu. Loh, enggak. Perkiraan sementara, tapi tetap kita nanti akan melakukan uji lab. Iya. Tapi dari pengalaman di lapangan, ya kan, tentu kan kita bisa mengenali tuh sementara ini apa yang terjadi, begitu bagaimana prosesnya terjadi, walaupun semua ujung-ujungnya di lab, begitu. Nah, itu kan jawaban yang normatif sekali, begitu. Cuma kalau kita misalnya, kita ada di lapangan nih sekarang, dugaan sementara seperti apa sih, begitu? Kalau dugaan sementara dilihat, kalau dari lihat atas ini sangat memungkinkan bahwasannya itu ada suatu level tertentu, yang mana itu terbentuk dari misalkan ada air. Jadi itu sangat memungkinkan, jadi membuat perbedaan antara lempung yang atas ini dengan yang atas dengan yang bawah, meskipun sama-sama lempung sampai sini. Level tertentu. Aduh. Ya, oke. Berarti ini proses sedimen air. Ya. Oke, berarti ini sungai nih. Nih. Ya, kemungkinan terbentuk dari parit. Ini yang di sudut barat laut ya, parit ya. Ya. Oke. Ini dia ada lapisan perkerasan, kemudian lempung halus sekali ya, butirnya halus sekali, lembut. Oke. Iya. Kalau dari ini biasanya ini terbentuk lumpur, Ya, karena lumpur. Bisa jadi dari lumpur. Lumpur sungai. Iya. Ya karena mengalir. itu adanya air itu. Oke. Terus kemudian di atasnya ini dia apa nih? Biasanya kan dia lebih kasar ya. Iya. Dia masih lempung juga. Masih lempung, iya setuju. Terus ada campuran-campuran fragmen bata itu. fragmen bata. Iya. Oke. Cukup tebal ya. Tapi di sini dia ada perbedaan gradasi yang cukup signifikan. Bisa kelihatan nggak? Iya. Ini
terus Iya. fragmen lagi. Ini ya. Iya. Di lapisan ini dia agak berbeda. Jadi ada fragmen bata terus kemudian sama tuh. Bener nggak? Iya, sama. Oke. Terus kemudian berulang lagi. Agak berbeda lagi di bawah ya. Iya. Terus ada pasirnya dengan jumlah yang cukup banyak. Terus kemudian muncul lagi gejalanya sama. Jadi apa? Sementara ini gimana ya? Sebenarnya kalau meninjau dari titik ini sih masih kurang gitu. Oke. Dapat menyimpulkan. Oke, perlu titik lain. Iya. Kita kasih, ayo. Nah, di sini kemarin Mas Vidi melihat ada lapisan vulkanik. Mana ya? Di bagian bawah dari ini. Nah, ini lapisan apa nih? Dia. Beda kan? Dia ada sisipan kan di sini. Ya. Jadi gini. Nah, ini ya. Terus ada sisipan ini loh. Masih sama ya? Putihnya sama. Masih sama. Sama. Dia cuma beda warna. Iya. Itu kan basah. Hmm. Basah jadi dia gelap. Hmm. Nah, kalau kering kan seperti ini. Oh, keren gitu. Iya. Oke. Berarti di level dia lempung di sini beda ya. Masih Bisa terus. di sini nggak rata loh, maksudnya sana Iya. lebih tinggi. Iya, nggak rata. Iya kan ya? Iya. Mana kelihatan. Nah, Masih satu itu ada sekitar 30 cm ya. Terus di sini rendah-rendah ya. Rendah ini hanya 20 cm aja kan. Terus ada agak memutih gitu. Oke. Pemutih itu dikarenakan memang kering. Oke. Karena dia kering. Iya. Tapi seperti itu. Iya. Oke. Terus kemudian ini kira-kira kenapa ini? Kalau ini kemudian ya. Maksudnya? Apa lapisan fragmen bata ini? Berarti kan dia sampai lapisan ini nih ya. Iya. Sampai lapisan ini, terus kemudian sini adukan. Wah, ini belum berani kalau dari sini saja. Oke. Ya, belum berani kata Mas Tufel. Oke, yuk. Ini kita masih orientasi ya, guys. Nah, ini di sini dia terlihat kalau dari segi arkeologis ya, ini dia runtuhan-runtuhan ini dulu kalau kita bandingkan dengan data stratigrafi ini, ketika ini dialirin sungai runtuh. Bener ya? Iya. Itu dari sisi arkeologis. Iya kan? Ya. Dia di level ini loh, di level yang lempung sungai betul. Ya. Terus kemudian satu level ada bata-bata, jangan diinjak Mas. Ada level bata runtuhan. Oke? Iya. Berarti andaikan misalnya ini sungai, level sungai, dia berarti di ada air gitu ya, level air. Dia berarti terendam di air. Iya. Oke. Mungkin lo ya. Kan baru orientasi awal. Oke, kita lanjut. Oke, Mas Widi dari ITS tunjukin stratigrafi yang nampak di kota Trans 7 sisi tengah ya. Oke. Ayo, 15 menit lagi. 15 menit lagi. Oke. Ini gimana nih stratigrafinya nih, Mas Tufel? Oke. Ini kalau dilihat ya secara sekilas itu masih mirip dengan yang sisi utaranya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari yang
apa area ini yang sisi ujung sana itu masih melihat terlihat pola yang sama, yang mana tadi ada lempung, terus ada suatu batas tersendiri tadi. Sisipan ini ya, apa pasir sama ini ya? Bukan yang bagian bawahnya. Oke. Ini lempung. Ya. Masih kurang ke bawah lagi. Ini masih fragmen yang di atasnya lempung tadi. Ini kalinya. Ya ini kan masih fragmen-fragmen bata. Nah, yang mana lapisan apa? Ini emang kan apa kayak lempung gitu kan. Ini bukan abu vulkanik ya? Dia lengket. Ini Mas. Jadi kalau kenapa kok ini pertanyaannya tadi Mas Budi gini. Ini bukan abu vulkanik. Dia lengket. Nah, apa hubungannya tuh? Jadi abu vulkanik nggak boleh lengket. Oh. Kalau campur permen karet jadi lengket. Nah, gimana Cak? Demam kamera kayaknya ini, Mas Tufel. Ini saya penasaran karena yang bawah ini kan di sini perkerasan Mas. Perkerasan bata yang saya hitung dari atas itu apa namanya lapisan atas yang tersisa ada 20 lapis bata ya. Nah di 20 terakhir antara 19 20 itu isinya ini apa namanya remahan bata, baik bata yang sudah ada bentuknya yang masih kelihatan bentuknya sama yang sudah rapuh. Nah, jadi kayak urukan gitu atau gimana? Kan ini kan kami belum tahu nih perkerasan bata itu kayak gimana. Perkerasan bata seperti ini Mas. Ini ya, ini kan ada yang sudah remuk tapi semuanya pada level yang hampir sama. Iya. Nah di atas ini banyak ini apa lapisan yang abu-abu yang saya pikir ini abu vulkanik yang saya pikir. Nah, makanya untuk memastikan itu kan ada teman-teman geologi nih yang lebih paham apa sih bedanya antara clay sama abu vulkanik. Kalau tadi disebut katanya clay itu ada apa lengket-lengket ya, ini sih nggak lengket, dia nggak lengket, dia ini mengurai tapi lembut. Itu berarti kita coba ini aja ambil sampel ukuran tangan nanti perbedaannya itu kita dilihat. Gitu. Ini kalau saya lihat sih ada ini juga. Mas Uday mohon info. Yulin masuk. Nanti ada koordinatornya dikumpulkan di balai desa. Jadi jam 5 ya. Itu kan apa namanya? Oke. Bisa kayak gini ya? Itu kan bisa. Nah kalau dia enggak, dia sekali kena gini terus langsung dia hancur. Nah, Apa karena kering? Karena kondisi ketika kering dan basah juga. Oh, coba kita basahi. Kalian itu diskusi apa sih? Oke, jadi ini stratigrafinya ya. Jadi ini stratigrafinya seperti ini, teman-teman. Ya, ini yang di sisi barat. Kondisinya seperti ini. Dan ini ada selisih 1 meter tinggiannya dibandingkan dengan yang timur. Timur itu lebih tinggi. Ini lebih rendah TPL-nya. Selisih 1 meteran. Oke. Nah, kalau ini kita agak curiga juga tentang stratigrafinya. Karena apa? Karena galian ini pengerusakan itu sudah sampai sini nih, cukup dalam ya. Lihat nih. Nah, ini berarti sudah digali. Bener ya? Nah, itu. Ini dibongkar batanya nih. Nah, saat pembongkaran itu tentunya ada sisipan pit ya, lubang kan. Halo, iya Pak, siap. Siap Pak, siap. Iya Pak. Iya Pak. Tarik dari sana ya. Karena kan teman-teman nggak baca itu. Dari sini mungkin ada apa ruang-ruang yang seharusnya tersusun level sana dan lebih besar. Jadi coba Mas apa namanya Mas People
Iya, sambil gitu nggak apa-apa. Supelnya sih. Oke, yuk kita geser ke tempatnya Mala. Ini sudah selesai ya. Besok tinggal dibersihkan. Terus besok pindah ke sana. Tapi di sini bersihin dulu Pak, pagi-pagi ya. Mau difoto. Ini kan masih kurang bersih. Ya, nanti dibersihkan lagi, Mas, ini ada sisi ratanya, Mas. Di sana habis. Mana? Di sana habis. Sisi rata. Bentar Pak Idan, saya bersihkan dulu deh. Ada. Sisi rata. Maksudnya dia habis nggak ada itu gitu loh. Yang ini, tapi yang sana kok ada Acak? tanah acak. Oke, ini acak apa enggak? Ini yang masih kelihatan kan sih. Ini acak apa enggak? Ada. Wah, kurang dalam berarti galimu. Ya, Hah, besok belum selesai berarti. ya. Ini apa ini? Itu bisa kemarin. Kurang dalam, kurang jelas. Ini diperjelas. Siap. Ya, ini sampai habis strukturnya ini. Siap. Kalau yang ini tetap di dalam kan? Mana? Ini ketemu pergerakan tuh. Amit ya, Pak? Nah, cukup? Cukup ya? Cukup. Ini levelnya saya itu 20, malnya 20 dari Ada sini. profil nggak? Nggak ada. Rata. Saya tahu kalau dalamnya. Ini dari sini ke bawah itu 20 lapis. Saya ukur ke sana, ketika 20, 19 ketemu kayak gini juga. Oke. Ini cukup dulu. Segini yang data yang samping sama belum dapat. Sana. Polanya acak atau lurus, terus berapa jauh lebarnya? Baru siang. Alasan. Ayo. Besok selesai ya. Siang. Lalu ada jawab. Udah absen? Tunggu Linda ya. Ayo. Ini fit. Jam 4 yang selesai briefing di Balai Desa. Kok nggak ada yang jawab? Monitor, dan siap dan Oh, Mbak Dian di sini terus. Pasti malah yang ditemenin, saya nggak pernah ditemenin. Oke, sip lah. Temu ya? Betul. Betul, ikutin aja. Itu betul sudah. Oke. Itu bagian lantai. Oke. Yuk. Tercengang mereka. Ayo ke sana. Oke, itu lihat stratigrafi irisannya. Tuh di dinding itu. Ya, ini terbentuk, bagaimana dia terbentuk? Endapan sungai? Banjir lahar? Sangat acak, itu menunjukkan bahwasannya ini terjadi karena suatu aliran tertentu. Jadi suatu aliran massa yang aliran besar, silat? Oh, aliran dan sungai. itu terjadi dalam satu periode. Oke.
oleh karena itu satu kejadian begitu ya. Satu waktu kejadian. Ini ya. Iya. Dan ini cenderung ke banjir lahar? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Atau dia di sini sungai? Di sini dulu danau? Kalau Karena sungai dia tidak ini kan dia antara fragmen yang besar dan kecil itu tidak memiliki pola. Maksudnya dia sangat acak. Ya. Polanya acak. Kalau sungai lebih teratur. Sungai lebih teratur. Oke. Memiliki pola Sip. tertentu. Kalau danau pun sama. Danau pun sama. Oke. Pasti dia memiliki pola tertentu. Oke. Yuk lihat sini. Oke. Mencari sudut barat daya. Barat daya rusak. Terus ada beberapa fragmen bata di situ. Ini dipotong ya, potong timur barat. Ini ada beberapa bata. Oke. Ini pernah diambil. Belum ketemu ya intinya. Terus ada material-material ini loh mas, ada material-material krakal ya, krakal di bawah sekali. Kenapa dia hadir di situ? Ini rata sampai dinding ini. Oke. Asumsinya gini. Ini ya. Ini talutnya tuh ada sebelah sini. Talutnya. Sana di luar talut. Oke. Sini talut. Yeah. Ke ini sisi luar terus ke sana. Ini talut ke arah timur. Ya. Terus yang ini sana tuh luar talut, tapi kondisinya dia rusak kan. Yeah. Nah, kelihatan juga dari sini ada kerakalnya tuh berhenti sampai situ loh. Oke. Iya. Bener nggak? Iya benar. Dibatasi. Jadi kerakal yang itu ke sana sampai ke sana. Sedangkan ke sini nggak ada. Iya. Iya. Indikasi apa coba? Berarti dulu kan memang ada talut sini. Iya, benar. Cuma rusak kan? Oke, apakah kemudian ini kerakal ini bagian dari sungai atau bagian dari banjir lahar yang seperti yang kita lihat tadi di irisan? Kalau melihat dari tatanannya itu bukan sungai. Oke. Bukan endapan sungai yang teratur, tapi dia bisa jadi banjir lahar yang terusan dari yang sebelumnya. Yang potongan yang kita lihat di sana. Ya. Oke. Jadi, tapi kalau untuk pastinya itu kita lihat pakai leveling nanti, disesuaikan. Oh, oke. Kirain mau jawabannya kita akan tes lab. Tidak semuanya. Oke, yuk.